hadir di sini. Kami dari Permata Institute for Economic Research, kami pada hari ini kami menyampaikan bagaimana pandangan kami terkait dengan ekonomi di 2026. Jadi kami awali dulu dengan perspektif globalnya dulu. Kami memandang bahwa ekonomi global masih diliputi dengan ketidakpastian, dan tentunya ini akan cukup berpengaruh pada ekonomi Indonesia, terutama dari beberapa jalur, baik jalur perdagangan dan juga di jalur sektor keuangan. Beberapa risiko tersebut dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan perlambatan ekonomi Tiongkok. Kalau kita mencermati di sini rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu dan sekalian, bahwa di semester 1 tahun ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih cukup solid di 5,3% rata-rata. Namun di kuartal 3 2025 pertumbuhan ekonomi Tiongkok sudah tumbuh di bawah 5%. Sehingga tentunya ini memberikan downside risk atau risiko tambahan bagi kinerja ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi kinerja perdagangan ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah ini berkaitan lagi dengan bagaimana dampak impact dari resiprokal tarif dari kebijakan Amerika Serikat. Ya, tentunya kami mengidentifikasi beberapa sektor industri cukup terkena dampak, terutama beberapa industri manufaktur, ya, tekstil, garmen, alas kaki, lalu juga kita bicara terkait produk elektronik, ya, ini akan cukup terpengaruh dengan adanya kebijakan resiprokal tarif tersebut. Belum lagi kita melihat bahwa ada risiko ketidakpastian geopolitik, ya. Kita bicara di tahun ini mungkin berkaitan dengan Timur Tengah, ya, tapi kita masih belum tahu bagaimana ketidakpastian yang mungkin bisa muncul misalkan terkait dengan geopolitik antara China dan juga Jepang. Ya, ini ketidakpastian itu masih akan bisa muncul kapan saja dan tentunya akan sangat mempengaruhi kondisi globalnya. Dan oleh sebab itu kalau kita melihat bagaimana kinerja aspek dari perspektif ekonomi Amerika Serikat sendiri, kami memandang bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat sejauh ini terus menunjukkan tanda-tanda pelemahan, ya. Dan ini bisa teridentifikasi dari misalkan sekalipun memang kita inflasi mungkin masih tetap resilient, tapi masih tetap relatif masih cukup tinggi, mempertimbangkan dampak dari resiprokal tarif, ya, karena dampak tarif impor Amerika tersebut mendorong kenaikan inflasi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, ya. Namun di sisi lainnya kami juga melihat bahwa pasca data tenaga kerja di Amerika Serikat sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan, ya. Rekan-rekan media bisa lihat sini bagaimana tingkat pengangguran yang unemployment rate di Amerika Serikat sampai dengan data terakhir bulan Oktober, dan ini juga diperparah dengan penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang government shutdown. Ini aktivitas ekonomi Amerika pun juga semakin mengalami pelemahan, ya. Dan ini di grafik sebelah kanan teman-teman bisa lihat bahwa consumer confidence, ya, ini menunjukkan tren yang melemah, ya, meskipun memang di sisi lainnya business confidence menunjukkan tren yang cukup positif, ya. Tapi overall kami melihat bahwa kondisi Amerika Serikat pun juga sejalan dengan bagaimana keputusan dari FOMC di tahun ini pun juga terus mengangkat suku bunganya. Jadi kami melihat bahwa ruang penurunan di tahun depan masih terbuka untuk The Fed ataupun Bank Sentral Amerika Serikat untuk melanjutkan kembali ruang penurunan suku bunganya, meskipun memang tentunya relatif lebih terbatas dibandingkan dengan tahun ini. Dan tentunya kalau kita mencermati teman-teman semua bagaimana dinamika dalam hal ini sentimen yang berkembang terkait dengan arah ataupun trajektori suku bunga Amerika ini memang cukup besar dampaknya kepada pergerakan nilai tukar rupiah, ya. Kalau kita mencermati misalkan beberapa waktu terakhir ini rupiah yang mungkin relatif terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan, dan ini juga salah satunya dipengaruhi juga oleh faktor ketidakpastian, ya, arah dari ataupun ekspektasi pasar terkait dengan arah suku bunga Amerika Serikat ke depannya. Namun kalau kita lihat terakhir ini, belakangan ini ekspektasi, ya, dari pasar sendiri menunjukkan bahwa probabilitas ataupun kemungkinan suku bunga Fed di tahun ini turun, ya, 25 basis point itu sekitar 87%, dan di tahun depan pun juga potensinya masih akan tetap berlanjut. Namun kami memperkirakan nantinya akan ada potensi sekitar 25 basis point penurunan untuk suku bunga Amerika Serikat.
Lalu bagaimana posisi Indonesia? Ya, teman-teman bisa lihat sini bagaimana kondisi ekonomi Indonesia dibandingkan dengan G20 country lainnya sampai dengan data kuartal ketiga tahun ini sebenarnya masih menunjukkan tanda-tanda resiliensi. Ya, jadi artinya kalau tadi kita lihat kondisi globalnya yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan, ya. Sementara itu kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang masih tetap resilient di kisaran 5% tahun ini. Artinya memang ada kata kunci yakni ekonomi domestik yang masih menunjukkan kondisi yang positif. Sehingga oleh sebab itulah yang menunjukkan bahwa ini menjadi salah satu kata kunci untuk kita bisa memiliki resiliensi. Karena kalau kita lihat bandingkan dengan beberapa negara maju dan juga beberapa negara berkembang lainnya, kondisi resiliensinya masih relatif lebih kuat di Indonesia. Dan di sini kalau kita lihat bandingkan misalkan dengan even tadi Mas sampaikan China pertumbuhan kuartal 3 melambat di bawah 5%, India masih relatif cukup bagus ya di atas 8% kuartal 3. Ya, namun kalau kita lihat beberapa negara berkembang, negara maju lainnya, ini masih menunjukkan tren yang masih terjadi stagnasi misalkan di Jerman. Ya, jadi beberapa negara maju lainnya justru malah menunjukkan tren pelemahan terutama di Amerika Serikat. Ya, dan ini juga terburuk lagi dengan adanya government shutdown di Amerika Serikat. Dan inilah teman-teman rekan semua bagaimana kami menilai dan kami juga cukup sepakat ya bagaimana mencermati 2026, karena sebagian besar kalau kita melihat benang merahnya tahun depan itu terdapat ekspektasi perlambatan ekonomi global ya, terutama dari penggerak ekonomi dunia yang terbesar yakni Amerika Serikat dan juga China ataupun Tiongkok. Ya, namun di sini kalau kita melihat bagaimana perspektif dari lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya masih menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik. Ya, kembali lagi karena kata kuncinya adalah bagaimana resiliensi ekonomi domestik. Itulah sebenarnya yang menjadi jurus untuk kita bisa bertahan menavigasi 2026 yang masih diliputi dengan ketidakpastian. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kinerja aktivitas manufaktur, dan ini kita bisa melihat bagaimana data PMI manufacturing yang baru dirilis di awal bulan ini, dan di mana per November aktivitas manufaktur Indonesia masih dalam fase yang ekspansif. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kondisi globalnya masih diliputi dengan ketidakpastian ataupun justru malah perlambatan, artinya permintaan dari sektor manufaktur ini datangnya memang kemungkinan besar adalah dari domestik. Ya, order ataupun purchasing order ini datangnya dari domestik, sehingga kami menilai juga bahwa tanda-tanda pemulihan ataupun pivoting trend ataupun trajektorinya sudah mulai terindikasi dari perekonomian kita. Ya, sehingga nanti akan terefleksi juga bagaimana kami mengakses pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan yang cenderung membaik, meskipun memang tentunya kita perlu melihat lagi stance kami adalah bagaimana memandang 2026 adalah optimis namun tetap dengan kehati-hatian. Ya, karena tadi optimisnya adalah kita masih memiliki potensi domestik yang masih bisa kita tingkatkan, optimalkan, namun adanya perlunya kita perlukan tentunya dengan menavigasi risiko global yang masih tetap ada. Dari sisi inflasi itu juga mungkin cepat saja inflasi masih dalam kondisi yang trennya masih tetap terkendali, sehingga implikasinya secara keseluruhan suku bunga di tahun depan pun juga secara umum, secara rata-rata bahwa suku bunga global pun juga masih dalam tren yang menurun, ya. Dan nanti kami dalam hal suku bunga domestik pun ataupun Bank Indonesia nanti akan kami Faisal akan lebih mendalami lagi, tapi kami pun juga menilai bahwa tren suku bunga global ini akan juga dicermati atau akan masuk dalam asesmen dari Bank Indonesia untuk mempertimbangkan bahwa ruang penurunan suku bunga pun juga masih tetap ada untuk domestik. Lalu kita masuk kepada bagaimana kita menilai ataupun membaca kondisi di pasar keuangan. Secara umum memang kalau tadi kita sampaikan bahwa rupiah sampai dengan penutupan tanggal 2 Desember itu melemah sekitar 3% dari depresiasinya tahun ini, dan sebenarnya rupiah tidak yang paling melemah ya dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, karena masih ada rupiah India yang melemah paling dalam yang 5%. Ya, artinya kembali lagi kalau kita bandingkan juga kami juga dalam laporan kami juga menyiapkan
hitungan kami, assessment kami terkait dengan vulnerability score. Ya, di situ kami menunjukkan bahwa Indonesia ternyata bukanlah yang paling vulnerable. Yang vulnerability score kita bukan yang paling rendah. Ya, jadi kalau kita melihat misalkan 10-20 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu kita masuk dalam kategori the fragile five. Ya. Nah, saat ini sebenarnya kalau kita memandang bagaimana secara agregat, secara kumulatif, secara bersama-sama indikator ekonomi makro kita, sebenarnya Indonesia bukanlah yang paling fragile. Nah, artinya kembali lagi ini menjadi cerminan bahwa pelemahan rupiah saat ini masih sangat dipengaruhi tadi oleh faktor sentimen terkait dengan arah suku bunga the Fed, sentimen terkait dengan pelemahan Tiongkok, sentimen terkait dengan geopolitik global, sehingga kami tetap menilai bahwa kondisi ekspektasi ataupun persepsi investor asing itu juga akan kembali picking up di tahun depan. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa melihat bahwa kondisi kinerja pasar saham tahun ini masih tetap positif, ya. Di mana kalau kita lihat secara umum beberapa sektor sahamnya cukup mengalami apresiasi, terutama saham sektor teknologi, ya, dan juga masih juga berkaitan dengan energi, ya, ini juga masih salah satu sektor yang mengalami penguatan. Lalu di sebelah kanan atasnya kami juga menilai bahwa imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia 10 tahun itu juga mengalami penurunan secara tahun kalender tahun ini, sehingga ini kembali lagi mengindikasikan bahwa arah suku bunga Bank Indonesia yang dimana kita tahu bahwa tahun ini Bank Indonesia sudah menurunkan sekitar 120 basis point, ini direspon dengan penurunan suku bunga di imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia, ya. Lalu di sebelah kanan bawah nanti kita lihat bagaimana tren pelambatan ekonomi global itu juga terefleksi dari penurunan harga komoditas. Ya, teman-teman bisa lihat di kanan bawah itu beberapa harga komoditas ekspor Indonesia yang utama, baik itu CPO turun sekitar 11%, lalu juga kita lihat harga Brent, ya, harga Brent itu juga turun sekitar 16%, dan juga harga batu bara turun sekitar 13%. Jadi ini menunjukkan kembali lagi bahwa perlambatan ekonomi global itu terefleksi dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia, sehingga tentunya ini akan menjadi dalam saya itu satu tekanan buat kinerja ekspor kita mendatang, khususnya di 2026. Lalu bagaimana cerminan tadi, bagaimana dinamika di pasar keuangan yang tadi kami sampaikan bahwa kalau kita cermati teman-teman semua 3 bulan terakhir ini dari September sampai dengan November terjadi aliran modal asing keluar khususnya di pasar obligasi, ya. Mungkin kita melihat bagaimana kenapa ini terjadi, tentunya karena tadi ada sentimen dari global, ya. Dan kalaupun memang ada sisi domestik, ya tentunya ini masih berkaitan lagi dengan kepastian ataupun dari sisi bagaimana stance fiskal, ya. Meskipun memang tentunya kita juga turut mencermati bagaimana respon pemerintah ataupun sikap pemerintah bahwa disiplin fiskal ini akan tetap dipertahankan, ya. Di tengah pro-growth fiscal stance policy-nya, fiscal disiplin ini akan tetap dipertahankan, sehingga diharapkan ini pun juga akan menjadi harapan kita bersama bahwa aliran modal asing khususnya di pasar obligasi ini pun juga akan kembali pulih di tahun mendatang. Dan secara umum mungkin kami akan overview sedikit bagaimana kinerja domestik kita. Kami tetap melihat bahwa tantangan dari domestik kita masih datang dari golongan masyarakat kelas menengah yang konsumsinya mengalami pelemahan, dan ini tentunya bukan masalah 1-2 tahun saja, tapi ini masalah 20 tahun terakhir ini yang mungkin harus dijawab dengan bagaimana reformasi struktural dan juga bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan produktivitas ekonomi kita. Ya, karena yang terjadi kalau kita melihat sekalipun memang kita pengangguran dan penurunan, namun kami juga menilai bahwa dari sisi postur pasar tenaga kerja kita, tenaga kerja kita mendominasinya adalah di sektor informal, sehingga tentunya ini cukup memberatkan ataupun kita melihat merefleksikan juga bagaimana pertumbuhan dari real income ataupun real wage-nya itu juga tidak meningkat juga dengan cukup signifikan, ya. Lalu dari sisi kondisi eksternalnya, ya, kondisi eksternalnya baik itu current account dan juga trade balance-nya masih menunjukkan tren positif, ya. Di mana kalau kita memandang ekspektasi kami di tahun ini dari sisi current account dan juga tahun depan pun juga sama, bahwa current account masih dalam
level manageable, ya artinya masih jauh dalam kondisi sebelum pandemi. Artinya kalau kita melihat current account dan juga neraca perdagangan kita masih dalam kondisi yang manageable. Kalau kita melihat dari sisi inflasi pun juga sama, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di tahun ini, inflasi itu cukup didorong oleh satu komoditas yang cukup penting. Ada yang tahu mungkin? Emas, ya betul ya. Jadi memang kalau kita lihat emas ini menjadi salah satu komoditi yang menjadi pendorong inflasi tahun ini, ya. Dan bagaimana kami memandang tahun depan, kami memandang bahwa inflasi tetap akan terkendali, ya. Sekalipun memang dengan sejalan dengan ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik, tentunya akan ada peningkatan juga dari sisi inflasi demandnya, sisi permintaannya. Namun kami mencermati bagaimana koordinasi kebijakan suplai pangan dari pemerintah ini pun juga diharapkan akan tetap terjaga untuk mengendalikan stabilitas harga pangan. Ya. Nilai tukar rupiah dan juga cara devisa pun juga sejalan, Bapak Ibu, bahwa rekan-rekan semua bagaimana kami menilai bahwa rupiah ya masih dalam level-level yang sejalan dengan fundamentalnya, yakni di level 16.300 sampai dengan 16.500. Karena kami menilai bahwa sekalipun tadi ada kondisi global yang diikuti dan tidak pasti ya, namun faktor fundamental ekonomi kita sebenarnya masih tetap resilient. Ya, sehingga nanti akan terrefleksi juga dengan bagaimana kinerja dari sisi cadangan devisa dan juga pada akhirnya untuk arah suku bunga pun juga kami menilai bahwa tetap masih ada ruang-ruang penurunannya, dan inilah juga menjadi salah satu kunci di mana yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kita di tahun depan, di mana suku bunga Bank Indonesia sudah mengalami penurunan yang cukup agresif, ditambah lagi dengan kebijakan fiskal yang pro growth. Tentunya ini menjadi kombinasi yang sangat ciamik untuk bagaimana menggerakkan ekonomi di tahun depan. Tentunya koordinasi kebijakan ini pun juga perlu harus diselaraskan lagi dengan reformasi struktural, karena ujung-ujungnya bagaimana kita tadi meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan investasi. Ya, realisasi investasi nanti bisa disampaikan lebih lanjut oleh kami Faisal. Namun pada intinya bagaimana kita berharap bagi investasi bisa untuk penciptaan lapangan pekerjaan ini bisa berkembang lagi, sehingga nanti akan berproses lagi untuk perbaikan pemulihan dari sisi daya beli. Demikian mungkin akan dilanjutkan oleh kami Bapak Faisal. Terima kasih. Tidak bisa cepat ya sekejap dalam satu malam, tapi bagaimana realisasi investasi diharapkan akan semakin meningkat lagi, karena yang lebih penting juga tadi adalah confidence level. Ya, dari sisi pelaku usaha pun juga investor mengharapkan adanya kepastian hukum, kejelasan dari sisi kebijakan, ya, agar tadi investor pun juga lebih confidence, dan juga ini harapannya akan lebih semakin confidence lagi tentunya dengan bagaimana nanti realisasi investasi Danantara, ya itu kan menjadi salah satu harapan kita bersama ya, karena ekspektasinya cukup tinggi dari Danantara, sehingga kalau Danantara ini bisa menciptakan crowding in investasi swasta, tentu kita berharap bahwa investasi akan bisa tumbuh terserasi cukup baik ya di luar ekspektasi kami. Kan saat ini kita masih ekspektasi sekitar 5%. Kalau itu bisa terjaga ataupun bisa terjadi, tentunya pertumbuhan investasi tadi bisa tumbuh di atas 5% dan 7%, tentunya ini bisa menciptakan tadi lapangan pekerjaan. Jadi multiplier bahasa awamnya adalah tetesannya kepada masyarakat pun juga akan bisa terjadi gitu ya, sehingga tadi permasalahan terkait dengan kelas menengah, makan tabungan ataupun misalkan terkait dengan kerja sektor informalnya akan makin menurun, sehingga akhirnya produktivitas ekonomi kita akan semakin membaik ke depan. Jadi intinya ujung-ujungnya kita terus harus bagaimana menumbuh kembangkan investasi, bukan hanya kepada investasi padat modal, tapi juga padat karya, dan juga khususnya lagi yang sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi. Mohon maaf sebelumnya ini dikasih sesuatu apa? Kan di revisi undang-undang P2SK yang baru ada tambahan mandat untuk BI kan ya, salah satunya itu untuk mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor dan menciptakan lapangan kerja gitu. Nah, risikonya apa sih Pak kalau misalnya BI itu sampai juga harus ikut menciptakan mendorong pertumbuhan itu dan menciptakan lapangan kerja gitu? Sebenarnya itu kan juga salah satu bauran kebijakan ya BI yang mungkin tersirat dan juga tersurat sebenarnya dalam macroprudential policy-nya. Dan jadi artinya dalam hal ini bauran kebijakan BI pun juga tetap akan konsisten. Ya, stabilitas
kalau tidak terjadi stabilitas moneternya moneternya berhasil menjaga stabilitas, tentu kan kebijakan bauran kebijakan lainnya makroprudensial sistem pembayaran pun juga yang longgar, yang stance longgar saat ini pun juga akan bisa lebih mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya kalau kita melihat lagi, inilah bukti artinya keselarasan tadi. Ya, kalau misalkan kebijakan KLM makroprudensialnya tidak diarahkan kepada sektor-sektor yang padat karya ataupun yang tadi yang mengalami tekanan akibat tarif resiprokal dari Amerika Serikat, artinya kan kebijakannya ingin kemana, kebijakan pemerintahnya kan harusnya menyasarnya tadi kepada sektor padat karya, karena itu menjadi permasalahan kita, terjadi PHK di berbagai daerah, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi itu harus menyasar ke sana. Jadi kebijakan BI pun, realisasi kebijakan makroprudensial pun juga perlu diarahkan tadi kepada sektor-sektor industri padat karya. Jadi artinya keselarasan ini perlu gitu ya. Dan oleh sebab itu makanya di dalam P2SK, KSSK pun juga sudah terjalin bahwa kebijakan BI tidak semata-mata, dan ini makanya justru saya pikir kita perlu apresiasi bahwa koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia tetap terjalin gitu, dan ini terwujud dalam revisi Undang-Undang P2SK yang baru gitu ya. Jadi artinya harapannya dengan sudah adanya sudah tersurat dalam Undang-Undang P2SK yang baru, artinya kebijakan BI pun juga akan lebih terarah lagi ke depannya. Artinya moneternya akan tetap akan menjaga keseimbangan stabilitas dan juga pro growth, tapi kebijakan lainnya makroprudensial terarah. Jadi BI pun juga kan nggak bisa memberikan relaksasi, oke, bank diberikan relaksasi pengurangan GWM-nya, ya udah dibebaskan saja, kan tidak seperti itu. Jadi BI memberikan guidance bahwa sebaiknya perbankan menyalurkan kreditnya kepada sektor ini, padat karya, ya kan, lalu juga misalkan perumahan yang memiliki sektor ikutannya banyak, artinya sektor lainnya juga banyak. Artinya yang berdampak sustainable juga kepada ekonomi kita jangka panjang. Jadi saya tetap melihat bahwa keselarasan ini menunjukkan bahwa ini pun juga mestinya direspon juga oleh positif dari sisi investor, sehingga harapan nanti akan merefleksikan juga bagaimana soliditas dari sisi komunikasi kebijakan itu. Pak Joko, izin soal SBN Retail, Pak, kan tahun ini SBN Retail cukup banyak peminatnya gitu. Prospek tahun depan gimana Pak soal SBN Retail ini? Ya, tentunya kalau kita bicara SBN Retail, tentunya ini berkaitan lagi dengan kupon ya. Kuponnya yang ditawarkan seperti apa, dan juga berkaitan lagi dengan kondisi pendapatan masyarakat, likuiditasnya. Kalau likuiditas masyarakat kan kita bisa melihat ya bahwa ada peningkatan likuiditas misalkan di perbankan akibat penempatan SAL pemerintah sudah 276 triliun ya tahun ini, dan ditambah lagi juga dengan kalau kita melihat bahwa ada ekspektasi dampak tetesan quote unquote dari kebijakan fiskal moneter dan juga kebijakan lain 8+4+5 dari pemerintah, itu kan berarti pendapatan masyarakat akan meningkat. Investasi tadi kalau misalkan terjadi ya sudah mulai terrealisasi, tentu kan tadi kan ada pendapatan masyarakat meningkat. Jadi artinya animo masyarakat untuk berinvestasi, dan tentunya tambah lagi dengan literasi ya. Program literasi pun juga kami perbankan turut mendukung ya program literasi keuangan OJK dan juga BI dan juga LPS, bagaimana kita terus sangat mendukung pendalaman pasar keuangan kita ini masih belum begitu dalam. Artinya khususnya literasi, karena literasi dan juga inklusi ini akan saling berkaitan ya. Kalau literasi keuangannya baik, tentunya nanti inklusi keuangan pun juga akan sama baik, dan juga tentunya dengan saat ini pun juga karena pembelian SBN Retail pun juga sudah bisa dibeli melalui digital ya, artinya melalui HP, dan ini sangat kekinian buat Gen Z gitu ya. Artinya ini pun juga bagaimana literasi baik lagi, karena kalau kita bicara Gen Z saat ini kan mungkin millennials pengennya hanya jalan-jalan, tapi bagaimana kita memberikan edukasi bahwa kita perlu juga loh, sebelum kita jalan-jalan kan kita perlu uang ya. Nah, bagaimana kita berinvestasi dulu dengan SBN Retail. Jadi artinya perlu ada literasi juga dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Pak, tadi terkait kredit perbankan kan tadi